Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya udah sejuk dan udah keras dan semangat-semangat untuk belajar. Namun sebelum kita mulai proses pembelajaran dan sebelum melanjutkan berdoa, kita akan merapikan dulu kursi dan mejanya serta pakaiannya. Kalau sudah, silakan kalian untuk berdoa. Untuk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Setelah Bapak lihat di agenda, ternyata untuk kelas ini lumayan cukup giat-giat ya, rajin-rajin. Siswa-siswinya tidak ada yang izin ataupun sakit, semuanya masuk. Alhamdulillah, harus tetap semangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai malas-malasan. Yang ingat kalian mempunyai cita-cita besar dan harus diwujudkan. Hari ini kita masuk ke bab 5. Di bab 5 ini kita belajar mengenai sejarah dan peran para ulama penyebar Islam di Indonesia. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ketika kalian belajar di bab 5 ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran aktif debat aktif, kalian sebagai peserta didik harus bisa menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Dan yang ketiga, melalui metode pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Karena di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu kalian harus membuat bagan timeline. Nanti kalian bakalan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok harus membuat timeline sejarah ya. Ada beberapa karakter profil pelajar Pancasila juga yang harus kalian terapkan yang sesuai dengan materi di bab 5 ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Contohnya, bersemangat dalam melakukan dakwah secara damai di lingkungan sekolah. Yang kedua, keberkebinekaan global. Belajar dan mendalami ilmu agama kepada kiai atau ustadz yang memiliki saran keilmuan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini adalah karakter yang harus kalian tunjukkan ketika kalian belajar bab
yaitu sejarah Islam. Setelah kalian melihat tujuan pembelajaran dan beberapa profil belajar Pancasila, di sini kalian harus mempunyai semangat yang lebih dalam belajar ya. Jangan sampai kendor. Ingat, para ulama ketika menyebarkan Islam di Indonesia itu ternyata mempunyai banyak kekurangan dan bisa meniru sikap ulama semangat dalam menyebarkan Islam dalam bentuk ilmu. Oke, selanjutnya Bapak sudah mengirimkan soal-soal pretest ke grup WA kalian. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran soal pretestnya tersebut dikerjakan terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Silakan untuk dikerjakan. Oke, sudah beres? Kalau sudah beres, silakan untuk dikirim hasil pretestnya. Oke, dari hasil pengerjaan soal pretest, ada beberapa siswa yang sudah memahami mengenai materi sejarah ini, ada juga beberapa siswa yang baru tahu mengenai sejarah Islam di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembahasan, di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai bab 4. Kira-kira di bab 4 kita udah belajar mengenai materi apa? Ada yang masih tahu? Penerapan fikih muamalah dalam asuransi, koperasi, dan masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Di bab 4 kita sudah belajar mengenai penerapan fikih muamalah, dan di hari ini kita belajar mengenai elemen sejarah. Kalau di bab 4 itu mengenai elemen fikih, kalau di bab 5 itu mengenai elemen sejarah. Sejarah yang kita bahas yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang terakhir yaitu kita harus bisa meneladani tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa teori dan ada beberapa strategi yang digunakan oleh para ulama. Untuk teori masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama, Islam masuk ke Indonesia pertama berdasarkan teori mujarab. Kedua, teori Arab. Yang terakhir yaitu teori Turki. Islam dibawa oleh orang-orang Turki. Selanjutnya, peta masuknya agama Islam ke Indonesia. Peta masuknya agama Islam ke Indonesia bisa dilihat di sini ataupun bisa dilihat juga di sana. Coba dilihat di sini aja. Nah, Islam masuk ke Indonesia kalau melihat di peta di sini ada yang namanya Selat Malaka. Untuk strategi penyebaran Islam di Indonesia itu ada menggunakan beberapa strategi. Yang pertama menggunakan jalur tasawuf. Kelima lewat jalur pendidikan dan yang keenam lewat jalur politik. Nah, itu adalah strategi penyebaran Islam yang dilakukan oleh para ulama. Untuk selanjutnya, di sini kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 7 kelompok. Setiap kelompok itu harus membuat timeline tokoh penyebar Islam di Indonesia. Silakan untuk tata cara pembuatan timeline-nya dilihat di APD ya. Sekarang silakan kalian masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7. Silakan untuk membuat banyak kelompok dan membuat timeline tokoh penyebar Islam di Indonesia. Untuk kelompok 1, kalian nanti membuat timeline tokoh penyebar Islam di Indonesia yaitu Sultan Malik As-Soleh ya. Dan kelompok 7, kalian membuat timeline mengenai tokoh penyebar Islam di Indonesia yaitu Sultan Zainal Abidin ya. Silakan kalian membuat timeline sejarah bisa menggunakan aplikasi Canva ataupun Prezi. Nanti kalian dalam pembuatan timeline-nya bisa menggunakan Google Calendar juga
untuk menentukan kapan kalian harus membereskan tugas tersebut, proyek tersebut ya. Dan untuk pengirimannya nanti kalian kirimkan si hasil tugasnya ke link Google Drive yang Bapak bagikan di WA group kalian ya. Silakan untuk dimulai. Tinggal ditambah-tambah lagi ya. Sudah? Oke, sudah? Kalau sudah, silakan untuk hasil karya kelompoknya itu diupload ke Google Drive-nya masing-masing. Nanti kalau udah diupload ke Google Drive, silakan linknya itu dibagikan dan dimasukkan ke Google Form yang udah Bapak share di grup WA kalian. Ya. Nanti dikirim secepatnya biar langsung dipresentasikan hari ini. Oke, untuk karya timeline sejarahnya udah masuk semuanya. Untuk karya-karyanya bagus-bagus, dikarenakan waktunya tidak cukup, maka untuk presentasi ada beberapa kelompok yang mewakili ya untuk presentasi nanti ke depan. Yang pertama untuk yang presentasi itu kelompok Sultan Mahmudiyah. Silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnia Siti Nur Fadila sebagai moderator. Saya Rifani Sutajika. Saya Rika Cantika Putri. Semoga tahu ya. Baik, langsung saja memasuki pembahasan materi. Sultan Alaluddin Riyasa, nama lengkap Sultan Alaluddin Riyasa Said Kamil. Meninggal tahun 1605 adalah Kelahiran di Banda Aceh, Aceh Sultanate, Indonesia. Langsung dari Kamal, saya Alhamdulillah Firman Syahrin Muzaffar Syah. Penyampaian materi telah selesai. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, apa prestasi dari Sultan Mahmud di ayat Syah? Sultan Alaluddin Riyasa, prestasinya adalah berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang ingin menanamkan pengaruhnya di Riau dalam Perang Riau bersama yang diperluan Muda 6 Raja Haji pada 22 Juli 1784. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil karya berupa timeline tokoh penyebar Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang penyebaran Islam oleh Wali Songo. Saya Anissa Fitriani sebagai moderator. Saya Rita Fatrani. Saya Cilia. Saya Isra Siti. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rita Maharani. Wali Songo yang berarti 9 mewakili ini menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui strategi budaya, pernikahan maupun pendidikan. Setiap wali dipanggil dengan sebutan sunan yang berasal kata susuhunan, yaitu sebutan bagi orang yang dihormati. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febianti, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, siapa saja
Kemudian nama-nama para wali songo sebutkan secara lengkap. Pertanyaan dari Febi akan saya jawab. 1. Ada Sunan Gresi atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. 2. Ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Ada Sunan Bonang atau Mahmud Ibrahim. 4. Ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. 5. Ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. 7. Ada Sunan Kudus atau Jalman Sodi. 8. Ada Sunan Muria atau Raden Umar. 9. Ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita harus tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Terima kasih ya sudah membuat timeline belajar sejarah yang begitu cukup menarik dan bagus-bagus karyanya. Gimana perasaan ketika membuat timeline ini, pengalamannya? Cukup seru dan menyenangkan ya. Nanti kita akan membuat timeline lagi di pembahasan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk silakan dicatat terlebih dahulu materi-materi poin-poin pentingnya. Silakan untuk dirangkum. Kalau poin-poin pentingnya sudah ditulis, sudah dirangkum, selanjutnya silakan untuk disiapkan dulu umpan refleksi sebagai wujud pemahaman kalian dalam memahami materi barusan. Untuk soalnya udah Bapak share di grup kelas kalian, silakan untuk diisi. Alhamdulillah ya, semuanya udah mengirimkan hasil survei online-nya dan kebanyakan di sini rata-rata sudah memahami materi mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan ketika kalian belajar di materi ini, kalian harus bisa menandai tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, kalian harus bisa menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, harus giat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersemangat untuk menuntut ilmu kepada guru yang berbeda dengan spesialisasi ilmu yang berbeda. Seperti halnya. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke bab 6, materi mengenai larangan pergaulan bebas. Tolong untuk dibaca dulu materinya di rumahnya masing-masing agar ketika di sekolah kalian sudah mempunyai pemahaman yang lumayan bagus. Sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk